Hai, di video kali ini aku akan membahas tentang JKT48. Andai ku bukan idola. Di MV ini adalah MV, MV terbarunya dari JKT48 yang menurut aku ya lagunya sih kalau secara lagu ini apa ya benar-benar mood booster. JKT48 banget sih sebenarnya. Eh, Lagu yang mood booster, upbeat, hype, positive vibe gitu, sesuai dengan konsepnya. Terus video klipnya juga menarik dari lokasinya karena kita bisa melihat teater AKB48. Kerjasamanya kan sama teater AKB48. Terus di sini juga menariknya ada cameo kemunculan dari center dari lagu aslinya, lagu Ai Aidoru Nanka ya kalau nggak salah. Ya itulah. Andai ku bukan idola pokoknya. Itu kan Ogura Yui Oguri. Ya itulah Yui pokoknya Yui. Yui ini kan center dari lagu aslinya, lagu Andai ku bukan idola yang dari AKB. Terus dia muncul dan dia ngasih mic ke Fioni, itu salah satu ikonik ya kalau menurut aku pribadi, itu adegannya ikonik, scene-nya. Terus masing-masing member, kalau misalnya mereka bukan idola jadi ada pekerjaannya masing-masing. Terus di sini lucunya Freya jadi semacam ibu rumah tangga yang menggendong bayi, dan menarik gitu karena wajahnya apa ya, kelihatan kayak genuine gitu, yang senyum tulus gitu, keren. Senyumnya nyentuh lah itu. Adegan emosional mungkin buat aku. Em, Terus ini lagu juga cukup menarik karena entah mengapa dari semenjak Oh My Pumpkin ya, itu cepat banget ke Indonesianya. Jadi dari Jepang bikin bikin lagu, langsung ditransfer ke Indonesia, baru ke yang lainnya. Dan mungkin alasannya cepat ke Indonesia adalah JKT sister group luar negeri pertama AKB. Itu satu, mungkin karena kalau nggak salah JKT yang pertama yang di luar Jepang maksudnya, itu pertama Indonesia. Yang kedua mungkin karena market pasar Indonesia lagi gede, lagi besar. Soalnya secara popularitas JKT itu lagi naik sekarang itu. Jadi lagi hype lah di medsos, lagi banyak di YouTube, di TikTok, di X, lagi banyak dibahas gitu. Namanya lagi naik, hype-nya lagi oke nih gitu gitu. Hype-nya lagi oke, lagi sering FYP juga. Mungkin karena itu sedang jadi AKB melihat wah pasar lagi bagus JKT-nya. Dan juga sad but true ya, harus diakui AKB di Jepang itu hype-nya tidak sewah dulu, tidak tidak se apa ya, tidak se populer waktu masih ada member-member legendarisnya gitu, waktu masih ada Mayuyu, bahkan idol idol yang paling bertahan, Kasiwa apa Kasiwagi itu Yukirin kalau nggak salah.
itu sudah mengumumkan graduate tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ya, lupa, pokoknya udah graduate. Jadi itu salah satu idol legendarisnya kan udah graduate juga, jadi pasarnya sudah tidak sewa dulu. Dan kalau nggak salah untuk idol group untuk cewek yang lagi naik tuh justru malah Nokizaka kalau nggak salah, tapi untuk saat ini yang setahu aku, tapi nggak tahu juga kalau kedepannya kayak gimana atau sekarang kayak gimana. Soalnya yang setahu aku nggak setahu aku sih itu terakhir aku lihat baca gitu. Jadi ngelihat Indonesia, wah pasarnya lagi naik, mereka nyobain di Indonesia untuk apa ya, marketnya gitu. Nggak salah karena ya strategi marketing nggak ada yang salah ya, karena itu hak mereka sih. Dan tidak apa ya, tidak melanggar apapun juga, karena ya itu hak mereka sih, kebebasan mereka. Tidak ada yang salah dengan strategi itu. Di sini yang jadi senternya Vioni. Alasan manajemen memilih Vioni nggak tahu juga, mungkin karena dia keturunan Jepang. Kayaknya enggak deh, kalau karena sekedar keturunan Jepang. Pasti manajemen salah satu faktor memilih ya jelas karena vote, pasti popularitas. Vioni lagi naik, terus tim manajemen atau JOT-nya yang nge-push bisa memutuskan untuk nge-push untuk makin naik namanya. Bisa, kemungkinan paling besar ya itu popularitas, dan dia keturunan langsung. Enggak sih, kalau keturunan langsung popularitas kemungkinan besar. Dan kebetulan kaptennya kan sekarang Freya yang jadi kapten JKT48 sekarang. Jadi memilih Kapten Freya juga menurut aku make sense, masuk akal, karena masih muda, jadi jangka waktunya panjang. Dia gen yang termasuk ya gen 7 sekarang udah senior ya, karena gen 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 tinggal 1, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 6 tinggal 1, udah sisanya gen 7 langsung kan, berarti senior semua itu gen 7. Dan ya daripada memilih gen 3 atau gen 6, yaitu Fanny atau Gita, yang diperkirakan kalau Fanny ya harus diakui umurnya sudah bukan umur JKT48. Kalau umur udah di atas 25 itu biasanya ya memilihnya pasti nggak akan lama untuk graduate, karena biasanya di JKT itu kan umurnya masih belasan ya, dari 15 sampai 20 lah gitu. Jadi kalau udah di atas 25 itu pasti udah memilih untuk karir yang lebih panjang lagi. Biar kalau yang lain kan kebanyakan ke film. Kalau Fanny mungkin dia tetap di musik atau jadi produser. Perkiraan aku malah mungkin jadi orang belakang layar kayaknya kalau Fanny. Jadi penulis lagu mungkin, atau produser musik kemungkinan besar, atau tetap menjadi solois entahlah. Tapi kan dia ada di Quad Lips juga ya, jadi karir dia masih banyak pilihan. Dan untuk graduate sih kayaknya belum, tapi manajemen menjaga-jaga, siapa tahu ya. Kalau kita juga udah lama, jadi takutnya kalau misalnya milih kita cuman bertahan 1-2 tahun seperti kapten-kapten sebelumnya kan, rata-rata dari zaman siapa ya, dari zaman baby gitu, 2 tahun, terus Sanju 2 tahun, Sunny
Shani setahun 2 tahun, Gracia juga setahun 2 tahun, jadi nggak pendek lah umur kaptennya. Jadi daripada mungkin jaga-jaga, jadi milihnya Freya karena Panji bisa lebih lama lah gitu. Kalau Freya kemungkinan untuk pengumuman kelulusan kayaknya Freya masih lama dilihat dari umur. Tapi itu juga nggak menjamin karena banyak juga ya member yang memilih graduate atau lulus umur 19-20. Tapi mudah-mudahan nggak ya. Apapun itu, semoga ini yang terbaik dari JOT Management. Semoga yang terbaik juga untuk Freya. Kayaknya itu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih untuk yang selalu menonton video-video di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Bye.